Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ridho Sanjaya, di channel YouTube Sanjaya Retail. Sobat Sanjaya Retail, kali ini tim Sanjaya Retail sedang berada di Sulawesi Utara, tepatnya di kota Manado. Dan saya sedang berada di Kabupaten Tomohon, Jalan Pinaras atau Kelurahan Pinaras. Jadi kebetulan klien kami memanggil kami untuk datang ke lokasi untuk memastikan kelayakan standar bangunan serta lokasinya. Kurang lebih 2 hari yang lalu kami sampai di sini dan kami sudah coba pahami lokasinya, kami coba sudah buatkan layoutnya, dan kami coba sudah berikan masukan-masukan terkait bangunannya, baik interiornya ataupun eksteriornya. Jadi dengan bangunan di belakang saya ini sudah disiapkan owner kurang lebih sekitar 2 bulan yang lalu, dan ini masih progres kurang dikelistrikan. Ternyata bangunan ini luasnya kurang lebih sekitar 11 kali 11 meter, dan secara idealnya ini sudah sangat masuk sekali untuk luas bangunan 11 kali 11 di area penjualannya, ya, belum sama gudang dan area parkirnya. Nah, kenapa penting sekali untuk konsultasi dulu supaya teman-teman tidak salah langkah nih. Apa yang mau kita konsultasikan? Silahkan, boleh dari lokasinya, bangunannya, terus nanti kesiapan modalnya, konsep dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya kita tidak salah langkah untuk kedepannya. Karena bisnis minimarket ini bisnis yang menurut saya gampang-gampang susah, maka harus kita siapkan dari awal. Nah, terkait biaya konsultasi, berapakah biayanya? Biayanya free ketika teman-teman mau datang ke kantor. Konsultasi itu berbayar ketika kami datang ke lokasi. Nah, salah satunya seperti sekarang ini, kami sedang berada di Manado dan semua akomodasinya ditanggung sama owner, sama klien kami, baik pesawatnya, penginapan, makan, dan lain sebagainya. Jadi buat teman-teman yang mau konsultasi, silahkan bisa chat admin kami, boleh konsultasi langsung lewat WA, boleh juga datang langsung ke kantor, itu free, atau boleh juga teman-teman mendatangkan kami ke lokasi. Lebih validnya kalau menurut saya langsung ke lokasi, kita bisa cek semuanya, baik lokasinya, standar bangunannya, konsepnya, modalnya, layout, dan lain sebagainya. Maka silahkan teman-teman, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu, hubungi admin kami di deskripsi. Setelah kami analisa, ternyata lokasi ini menurut kami lokasi yang baik, lokasi yang strategis, lokasi yang ada potensi, ada peluang. Kalau kita bicara analisa SWOT, ya, SWOT itu analisa manajemen ya, baik kekuatannya, kelemahannya, ancaman, dan sebagainya. Kalau kita lihat peluangnya apa? Ternyata di sini tidak ada minimarket yang besar, tidak ada kompetitor nih. Ada ya kompetitor, hanya warung-warung kecil. Peluangnya yang lain selain itu, ternyata pemukiman di Desa Pinaras itu kurang lebih sekitar ada 2000 kakak. Belum dikalikan satu kakak berapa orang. Misal satu kakak ada 3 orang, maka 2000 kakak kali 3, sekitar 6000 penduduk ada di Desa Pinaras. Maka itu sudah standar untuk membuat minimarket. Saya pikir dengan 6000 penduduk itu sudah sangat banyak sekali, dan menurut saya dengan 6000 penduduk itu sudah sangat layak ketika kita mau buat minimarket. Dan ternyata teman-teman, setelah kita pahami lagi peluangnya, potensinya, jalan ini jalan yang menghubungkan dari Desa Pinaras ke Kota Manado. Orang mau belanja itu semua lewat sini. Mohon maaf, termasuk Kota Tomohon. Orang mau belanja itu semua lewat sini. Mau belanja ke Kota Tomohon maupun ke Kota Manado. Perjalanan dari Desa Pinaras ke Tomohon itu kurang lebih sekitar 30 menit. Artinya ada waktu yang cukup lama di situ. Sehingga dengan adanya kita buka di sini, minimal bisa memudahkan orang sekitar situ untuk belanja. Nggak perlu ke Kota Tomohon, sudah kita sediakan di sini. Dan kabar baiknya, ternyata di Desa Pinaras itu nyambung langsung dengan Kabupaten Minahasa, di mana Desa Pinaras itu langsung berbatasan dengan Kecamatan Sonder. Ternyata di Kecamatan Sonder itu ada kurang lebih sekitar 2000 kakak juga. Dan ini jalan satu-satunya ketika warga Sonder mau ke Kota Tomohon ataupun mau ke Kota Manado. Semua orang lewat sini. Artinya dengan kita buka usaha di sini, memangkas perjalanan mereka mau ke Manado ataupun ke Kota Tomohon. Harapannya apa? Orang nggak perlu jauh-jauh datang ke Kota Tomohon atau ke Kota Manado. Sudah kita siapkan selengkap mungkin di sini. Dan saya pikir dengan lokasi 11 kali 11 ini sudah cukup menampung kurang lebih sekitar 2500 item yang nanti akan kita jual. Kalau kita bicara ancaman, berarti itu tadi kita bicara peluang. Nah sekarang, kalau kita bicara ancaman, berarti kompetitor. Apakah ada kompetitor di sini? Setelah saya cek nih ya, ternyata nggak ada kompetitornya. Dah hanya warung-warung kecil. Dimana kalau kita bicara kelengkapannya pasti jauh lebih lengkap daripada yang lain. Maksud saya daripada di tempat kita ini. Karena lebih luas, berarti harusnya barang dagangan yang kita jual lebih banyak. Kalau kita bicara kekuatannya apa di sini? Kita
sudah temukan dan kita sudah analisa, insya Allah kita bisa jual harga yang lebih murah lagi. Serta kemudahan dalam berbelanja. Dengan konsep yang nanti akan kita tawarkan, konsep modern, orang belanja itu nggak perlu manggil yang jual ya untuk ngambilin barang, tapi kita sudah bisa belanja sendiri, ngambil sendiri. Kita sudah bisa lihat harganya, kita sudah bisa ngambil sendiri tanpa diambilkan sama pembeli, karena konsep yang akan kita tawarkan adalah konsep modern, bukan konsep konvensional. Dimana konsep konvensional itu masih dilayani itu sama penjualnya nanti yang ambil. Contoh seperti toko Madura. Toko Madura itu nanti yang ngambilin siapa? Yang ngambilin adalah penjualnya. Nah, kita tampilkan kekuatan kita, salah satunya selain di harga, kelengkapan, ya, termasuk pelayanan, nanti di konsep atau sistem belanja untuk memudahkan orang belanja sehingga mereka nggak malu atau ragu untuk tanya ke penjualnya. Kita bisa langsung milih sendiri sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kesimpulannya teman-teman, kalau kita bicara lokasi, ini menurut saya lokasi yang baik, yang bagus, meskipun di depan itu adalah kebun, samping kanan kiri masih kebun, tapi ternyata di sana padat dan ternyata tempat ini adalah ujung daripada Desa Pinaras, perbatasan. Orang mau ke kota itu pasti lewat sini. Dan ini ada di ujung perbatasan ke Kota Tomohon. Jadi paling tidak dengan video ini teman-teman bisa mendapatkan gambaran ketika mau buat minimarket apa yang perlu disiapkan. Termasuknya adalah lokasi. Belum tentu lokasi yang di depannya kebun itu tidak potensi. Ya, kita cek dulu nih pemukimannya seperti apa, seberapa banyak. Seberapa padat, jalannya seperti apa, apakah ini jalan satu-satunya atau jalan alternatif, kepadatan penduduknya seperti apa, apakah padat, masuk atau tidak. Nah, kalau kita bicara traffic, dapat traffic atau tidak, kalau menurut saya ini tidak ada trafficnya, hanya orang-orang pemukiman saja yang lalu lalang lewat sini. Paling tidak ini menjadi gambaran ketika teman-teman membuat minimarket, pahami dulu lokasinya supaya tidak salah langkah. Ya, teman-teman, kalau kita bicara standar bangunan yang masuk di dalam minimarket seperti apa? Salah satunya kita perhatikan adalah lahan parkir. Standarnya berapa nih yang perlu kita siapkan untuk lahan parkir? Kalau di pemukiman atau di perdesaan dengan 5 meter dari bahu jalan ke area penjualan, insya Allah cukup. Kalau di pemukiman. Tapi kalau misalkan di jalan traffic, jalan nasional, jalan provinsi yang jalurnya cepat, minimal adalah 8 meter dari bahu jalan ke teras toko. Kenapa 8 meter? Untuk menyiasati mobil-mobil besar yang masuk. Itu adalah minimal. Misalkan mau buat 12 meter, lebih bagus lagi. Kurang lebih seperti itu. Maka apakah ini masuk? Ini menurut saya lahan parkirnya sudah sangat masuk. Orang mau mampir parkir itu nyaman di pemukiman khususnya atau di pedesaan. Terus setelah kita bahas lahan parkir, kemudian kita masuk ke dalam. Untuk area penjualan, ini kurang lebih sekitar 11 meter kali 11 meter. Dan rencana, ini nanti memang tidak dikaca sementara ini. Seandainya nanti dikaca, berarti kita harus ambil nih dari ujung rolling door, ya, folding gate, paling tidak minimal 1,5. Kenapa 1,5? Karena nanti buat naruh meja kursi, bisa sitting area, tempat istirahat buat orang-orang yang berkendara, mampir, mau duduk dulu. Atau bisa dipasang untuk ngodong tuh, eat fun. Bisa juga, atau bisa buat naruh barang kartonan-kartonan, LPG bisa juga, aqua galon bisa juga. Karena ini sementara tidak dikaca untuk menghemat budget, ya, maka nanti area penjualannya begitu masuk ya sudah masuk ke area penjualan. Tinggal kita setting nih di sini penempatan meja kasirnya, penempatan lemari pendinginnya, raknya dan sebagainya. Kita buatkan layoutnya. Nah, kalau kita bicara interiornya di bangunan sipil khususnya, berapa standar ketinggian minimarket untuk plafonnya? Harusnya kalau kita mau pakai AC, maksimal ketinggiannya adalah di 3 meter. Ya, perlu diingat 3 meter. Kenapa 3 meter? Supaya suhu AC itu bisa lebih maksimal. Kalau misalkan ketinggian, yang terjadi apa? Berarti kita membutuhkan AC yang cukup banyak untuk mencakup ruangan seluas ini. Misalkan lebih dari 3 meter, atau misalkan 4 meter, 3,5, dan lain sebagainya. Efeknya kemana? Pasti biaya operasionalnya atau cost-nya itu akan tinggi ketika teman-teman mau pakai AC. Maka, saya menyarankan ketinggian plafon di 3 meter, supaya kita nggak perlu banyak AC, dan harapannya meskipun kita pakai AC, biaya cost-nya tetap lebih hemat. Tuh. Kemudian dengan 3 meter, nanti pencahayaan itu akan lebih maksimal juga, karena semakin pendek. Ya. Nah, plafon, ketinggian, dan kita bicara instalasi nih.
Atau lampu, berapa standarnya nih? Pemasangan lampu seperti apa harusnya standarnya? Kita biasa pakai, sebetulnya ada rumusnya ya, luxnya berapa dan sebagainya itu ada rumusnya. Cuman kalau kita paparkan di sini, rumus lampu, pencahayaan dan sebagainya sepertinya terlalu panjang dan itu ada rumusnya. Yang paham saya pikir di kontraktor. Berapa luxnya, yang berapa kita pakai, yang berapa watt dan sebagainya. Itu saya pikir kontraktor yang paham. Nah, saya hanya membahas secara teknis saja pemasangannya. Kalau kita mau pakai lampu yang LED, yang panjang tuh ya, sekitar 120 meter panjangnya dan kurang lebih sekitar 18 watt, standar pemasangannya seperti ini. Ini perlu dibedakan antara perkampungan sama di perkotaan. Kalau di perkotaan, karena ada ancaman di situ, maka kita harus lebih terang daripada kompetitornya. Jadi, silahkan, misalkan lampunya mau dipasang lebih rengket, nggak apa. Efeknya kemana? Lebih terang. Jangan sampai kalah dengan kompetitor. Kemudian jarak depannya berapa? Mau diatur 1 meter pun nggak jadi masalah. Semakin rapat, semakin bagus, semakin terang. Gitu kan? Nah, tapi kalau misalkan mau di perkampungan, itu seperti ini standarnya. Lampu nih ya, lampu panjang LED 120, satu titik lampu, sampingnya itu ada jarak kurang lebih sekitar 30 cm. Kedepannya paling tidak 120 cm nggak jadi masalah. Ini perkampungan, karena mungkin tidak ada kompetitor. Saya pikir dengan konsep pemasangan lampu seperti itu udah paling terang. Nah, beda lagi kalau misalkan ada kompetitor, kita jangan sampai kalah nih sama kompetitor. Silakan nanti teknisnya mau dirapetin, mau di jaraknya mau lebih dekatin lagi. Tujuannya tak lain dan tak bukan, yang penting terang. Jangan sampai kalah terang dengan kompetitor. Itu di lampu atau instalasi. Selain lampu, diperhatikan juga nanti titik-titik instalasinya. Misalkan kita sudah ketemu nanti layoutnya meja kasir di sini. Apa saja yang perlu dibutuhkan di meja kasir instalasinya? Di meja kasir itu nanti ada komputer kasir. Maka perlu kita siapkan instalasinya. Mau pakai berapa komputer? Misalkan 2, maka kita siapkan nih 2 misalkan nih. Atau misalkan mau pakai 3, silakan siapkan 3 instalasi colokan seperti ini. Ternyata nanti di lemari itu butuh pencahayaan supaya lebih menarik lagi nih lampu backwallnya. Maka nanti silakan buatkan colokan buat backwall. Nah, ternyata butuh lagi nanti di CCTV, pemasangan CCTV-nya, silakan itu disiapkan. Terus kemudian apalagi nih yang perlu kita siapkan di instalasinya yang kita butuhkan? Ada instalasi untuk freezer sama lemari pendingin. Nah, di sini ada colokan untuk persiapan lemari pendingin. Misalkan lemari pendinginnya mau taruh sini, nanti freezernya berarti berderetan dengan lemari pendingin. Itu instalasinya. Jadi insya Allah teman-teman, kalau teman-teman bingung nih penataan layoutnya, instalasi dan lain sebagainya, teman-teman bisa konsultasikan dulu dengan kami. Nanti kita buatkan desain 2D-nya. Ini nanti tukang tinggal kerjain aja tuh sesuai dengan yang kita gambarkan. Karena sudah kita atur nih nanti penempatan lampunya, instalasinya, titik CCTV-nya, titik AC-nya. Ada lagi satu genset, titik gensetnya ya. Perlu disiapkan juga instalasi gensetnya. Nah, silakan ditaruh di mana yang sekiranya tidak mengganggu komunikasi kita dengan konsumen, karena genset itu kan juga bising. Silahkan nanti diatur mau di depan, mau di belakang toko misalkan ya, supaya nggak bising. Harapannya seperti itu. Kembali lagi, mohon maaf tadi ada yang ketinggalan di AC karena di ketinggian. Karena ini rencananya nggak pakai AC, maka dengan ketinggian kurang lebih 3,5 meter nggak jadi masalah nggak pakai AC, pakai kipas angin. Kenapa? Karena tinggi nih, sirkulasi udaranya lebih maksimal masuk ke dalam toko. Tapi kalau mau pakai AC, saran saya tolong maksimal 3 meter. Tapi kalau nggak mau pakai AC, silahkan tingginya mau berapapun boleh. Yang penting sirkulasi udara bisa masuk. Yang penting orang belanja itu nyaman, nggak kepanasan. Kalau kepanasan kenapa? Akhirnya kan nggak betah tuh, keburu-buru pengen cepat keluar. Padahal harapan kami sebagai pemilik usaha, orang belanja itu bisa berlama-lama belanja di toko, memilih, memilah, dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Ya, kurang lebih tuh pemaparan kami hasil survei di Tomohon, Jalan Binaras di Kota Manado. Minimal ini menjadi gambaran buat teman-teman yang buat minimarket, tolong pahami dulu lokasinya sebelum dibangun, masuk atau tidak. Ya. Yang kedua, tolong benar-benar pahami desain, konsep bangunannya, sipilnya. Karena itu juga akan nanti berpengaruh di layout toko. Terus berikutnya pemahaman tentang instalasi dan lain sebagainya. Nah, itu juga dibutuhkan nanti di dalam area penjualan, di dalam toko. Maka dari itu, buat teman-teman yang membuat minimarket, alangkah baiknya dikonsultasikan dulu supaya tidak salah langkah. Karena konsultasi itu gratis ketika teman-teman mau datang ke kantor. Konsultasi itu akan berbayar ketika teman-teman memanggil kami untuk datang langsung ke lokasi. Teman-teman hanya siapkan akomodasinya saja. Khusus di Pulau Jawa, 7.500 per kilometer dari kantor ke lokasi. Kalau misalkan di luar Jawa, berarti teman-teman harus menyiapkan akomodasinya, tiket pesawat, penginapan, makan, dan lain sebagainya. Manfaat konsultasi untuk apa? Paling tidak kita bisa mengarahkan lokasinya seperti apa, analisanya lokasi masuk atau tidak, terus gambaran-gambaran terkait bangunan, desainnya, konsep, dan sebagainya, penetapan modalnya, masuk nggak kira-kira, jangan sampai over budget, jangan sampai over nanti di pembangunan, jangan sampai juga nanti over di perlengkapan minimarketnya. Nah, harus kita
harus kita atur dari awal. Khawatirnya nanti kalau nggak kita konsultasikan dulu, tahu-tahu dibangun, terus tiba-tiba pesan perlengkapan minimarket, kita kirim, ternyata model barang dagangnya nggak cukup untuk mengisi perlengkapan minimarket yang sudah kita siapkan. Akhirnya apa? Boncos. Jadi over budget. Harusnya bisa kita pangkas tuh. Kita atur, misalkan teman-teman punya modal 300 juta, ternyata dengan luas 11x11 ini kebutuhannya kurang lebih sekitar 500 juta. Berarti nanti kita mainkan, kita kurangi perlengkapan minimarketnya. Terus kemudian ya ada sebagian yang mungkin area penjualannya yang nggak kepake atau space di ruko ini nggak kepake. Tapi nggak apa-apa. Supaya apa? Supaya lebih maksimal saja barang dagangannya. Nah kurang lebih seperti itu. Silakan konsultasi, jangan ragu-ragu dengan admin kami. Admin kami ada di links di deskripsi. Terima kasih. Semoga ini menjadi manfaat, menjadi gambaran teman-teman yang mau buat minimarket. Mohon maaf atas kekurangan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.